Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Nurlansi Channel. Kali ini kita akan membahas tuntas materi Permenpan nomor 35 tahun 2019, jabatan fungsional perawat. Oke teman-teman, kali ini aku lebih fokus membahas materi supaya pemahaman kita itu meluas dan mudah memahami bentuk soalnya nanti. Oke, jabatan fungsional perawat adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pejabat fungsional perawat atau disebut juga dengan perawat adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan keperawatan. Nah, keperawatan itu sendiri adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Sedangkan asuhan keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya. Kemudian untuk yang terakhir, fasilitas pelayanan kesehatan disebut Fasyankes adalah suatu alat dan atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Teman-teman juga bisa mendengarkannya melalui handset supaya lebih mudah memahami materi yang kami sampaikan. Selanjutnya ini ada contoh soal sekitar 2 nomor. Contoh soal nomor 1, jenjang jabatan fungsional perawat kategori keterampilan dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi adalah A. Perawat terampil, perawat mahir, dan perawat penyelia. B. Perawat penyelia, perawat mahir, dan perawat terampil. C. Perawat mahir, perawat terampil, dan perawat penyelia. D. Perawat terampil, perawat penyelia, dan perawat mahir. E. Perawat mahir, perawat penyelia, dan perawat terampil. Jadi untuk kategori perawat keterampilan atau D3 itu jenjang terendah sampai tertinggi itu mulai dari perawat terampil, perawat mahir, dan perawat penyelia. Jadi jawabannya adalah A. Selanjutnya untuk nomor 2, jenjang jabatan fungsional perawat kategori keahlian dari jenjang terendah sampai jenjang tertinggi adalah A. Perawat ahli pertama, perawat ahli madya, perawat ahli muda, dan perawat ahli utama. B. Perawat ahli pertama, perawat ahli muda, perawat ahli madya, dan perawat ahli utama. C. Perawat ahli muda, perawat ahli madya, perawat ahli utama, dan perawat ahli pertama. D. Perawat ahli utama, perawat ahli madya, perawat ahli muda, dan perawat ahli pertama. E. Perawat ahli pertama, perawat ahli utama, perawat ahli muda, dan perawat ahli madya. Nah, jawabannya adalah perawat ahli pertama, perawat ahli muda, perawat ahli madya, dan perawat ahli utama. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Jadi kalaupun nanti pertanyaannya dari jenjang tertinggi, kita tinggal balik aja dari perawat ahli utama, perawat ahli madya, perawat ahli muda, dan perawat ahli pertama. Oke teman-teman, sampai di sini sudah paham kan? Selanjutnya untuk uraian kegiatan tugas jabatan fungsional perawat kategori keterampilan sesuai jenjang jabatan perawat terampil. Jadi ini untuk lulusan D3 keperawatan ya teman-teman. Ini adalah uraian tugasnya, jadi teman-teman betul-betul harus memahami. Pertama, melakukan pengkajian keperawatan dasar pada individu. Kedua, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. Ketiga, melakukan edukasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka melakukan upaya promotif. Keempat, memfasilitasi penggunaan alat-alat pengamanan atau pelindung fisik pada pasien untuk mencegah cedera pada individu dalam rangka upaya preventif. Kemudian yang kelima, memberikan oksigenasi sederhana. Kemudian yang keenam, memberikan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat, bencana, atau kritikal.
Kemudian selanjutnya memfasilitasi suasana lingkungan yang tenang dan aman serta bebas risiko penularan infeksi. Selanjutnya, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana pada area medikal bedah. Kemudian melakukan intervensi keperawatan spesifik sederhana di area anak. Selanjutnya, ke-10 melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area maternitas. Nomor 11, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di bagian komunitas. Selanjutnya, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang sederhana di area jiwa. Kemudian, melakukan tindakan terapi komplementer atau holistik. Kemudian, melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre, intra, dan post operasi. Kemudian untuk nomor 15, memberikan perawatan pada pasien dalam rangka melakukan perawatan paliatif. Kemudian memberikan dukungan atau fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan atau berduka menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan. Kemudian untuk yang ke-17, melakukan perawatan luka. Kemudian yang terakhir adalah melakukan dokumentasi tindakan keperawatan. Jadi tugas fungsi perawat terampil atau perawat D3 dalam Undang-Undang Permenpan nomor 35 tahun 2019 itu terdapat 18 tugas. Selanjutnya kita membahas uraian tugas jabatan fungsional perawat kategori keahlian atau perawat ahli atau paling rendah itu nurse dan S2 keperawatan. Pertama, melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada individu. Kemudian yang kedua, melakukan pengkajian keperawatan lanjutan pada keluarga. Ketiga, melakukan pengkajian keperawatan dasar pada masyarakat. Keempat, memberikan konsultasi data pengkajian keperawatan dasar atau lanjut. Jadi perawat nurse itu bisa memberikan konsultasi kepada perawat terampil setelah melakukan pengkajian keperawatan dasar. Kemudian selanjutnya yang kelima, melakukan komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan. Yang keenam, melaksanakan manajemen surveillance health sebagai upaya pengawasan risiko infeksi dalam upaya preventif dalam pelayanan keperawatan. Selanjutnya, melakukan upaya peningkatan kepatuhan kewaspadaan standar pada pasien, petugas, pengunjung sebagai upaya pencegahan infeksi. Selanjutnya, melakukan investigasi dan deteksi dini kejadian luar biasa yang berdampak pada pelayanan kesehatan. Kemudian yang ke-9, mengajarkan teknik kontrol infeksi pada keluarga dengan penyakit menular. Selanjutnya, merumuskan diagnosis keperawatan pada individu. Kemudian membuat prioritas diagnosis keperawatan dan masalah keperawatan. Menyusun rencana tindakan keperawatan pada individu, merumuskan dan menetapkan tindakan. Kemudian menyusun rencana tindakan keperawatan pada keluarga, merumuskan dan menetapkan tindakan. Selanjutnya, melakukan tindakan keperawatan pada kondisi gawat darurat atau bencana dan kritikal. Kemudian melakukan tindakan terapi komplementer atau holistik. Kemudian melakukan tindakan keperawatan pada pasien dengan intervensi pembedahan pada tahap pre, intra, post operasi. Selanjutnya, memberikan dukungan atau fasilitasi kebutuhan spiritual pada kondisi kehilangan, berduka menjelang ajal dalam pelayanan keperawatan. Kemudian melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan nutrisi. Kemudian melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan eliminasi. Kemudian melakukan tindakan keperawatan pemenuhan kebutuhan mobilisasi. Kemudian melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan istirahat dan tidur. Selanjutnya, melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan kebersihan diri. Melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan rasa nyaman dan pengaturan suhu tubuh. Kemudian melakukan stimulasi tumbuh kembang pada individu. Memfasilitasi adaptasi dalam hospitalisasi pada individu. Melakukan case finding atau deteksi dini penemuan kasus baru pada individu. Melakukan pendidikan kesehatan pada individu pasien.
melakukan pendidikan kesehatan pada kelompok, melakukan peningkatan atau penguatan kemampuan sukarelawan dalam meningkatkan masalah kesehatan masyarakat, melakukan pendidikan kesehatan pada masyarakat, kemudian melakukan pemenuhan kebutuhan oksigenase kompleks, selanjutnya melakukan terapi aktivitas kelompok TAK stimulasi persepsi, kemudian melakukan terapi aktivitas kelompok atau TAK stimulasi sensorik, melakukan komunikasi dengan pasien yang mengalami hambatan komunikasi, kemudian melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks pada area medikal bedah. Selanjutnya melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area anak, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area maternitas, melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area komunitas, kemudian melakukan intervensi keperawatan spesifik yang kompleks di area jiwa, melakukan perawatan luka, melakukan pemantauan atau penilaian kondisi pasien selama dilakukan tindakan keperawatan spesifik sesuai kasus dan kondisi pasien. Selanjutnya melakukan konsultasi keperawatan dan kolaborasi dengan dokter, melakukan rehabilitasi mental spiritual pada individu, melakukan penata laksanaan manajemen gejala, melakukan evaluasi tindakan keperawatan pada individu, melakukan fungsi pengarahan pelaksanaan pelayanan keperawatan sebagai ketua tim atau perawat primer, kemudian melakukan pendokumentasian tindakan keperawatan, kemudian melakukan pengorganisasian pelayanan keperawatan antar shift, antar unit pada fasilitas kesehatan, kemudian melakukan pemberian penugasan perawat dalam rangka melakukan fungsi ketenagaan perawat. Selanjutnya melakukan preceptorship dan mentorship. Nah, itu dia untuk tugas jabatan fungsional sebagai perawat ahli atau nurse. Jadi teman-teman bisa sesering mungkin mendengarnya agar dapat dipahami. Banyak banget ya teman-teman. Selanjutnya syarat pengangkatan dalam jabatan fungsional perawat adalah memiliki integritas dan moralitas yang baik, sehat jasmani dan rohani, berijazah D3 keperawatan bagi perawat kategori keterampilan dan berijazah paling rendah nurse bagi perawat kategori keahlian, kemudian wajib memiliki STR, wajib mengikuti dan lulus UKOM. Selanjutnya untuk jenjang jabatan atau golongan jabatan fungsional perawat D3, yang pertama itu perawat terampil golongan 2C dan 2D, yang kedua perawat mahir golongan 3A dan 3B, yang ketiga itu perawat penyelia golongan 3C dan 3D. Selanjutnya untuk jenjang jabatan atau golongan jabatan fungsional perawat nurse dan S2, yang pertama perawat ahli pertama golongan 3B. Jadi teman-teman yang lulusan nurse yang lulus CPNS tahun ini insya Allah langsung diangkat menjadi golongan 3B. Kemudian yang kedua perawat ahli muda golongan 3C dan 3D. Yang ketiga perawat ahli madya golongan 4A, 4B dan 4C. Kemudian yang keempat perawat ahli utama golongan 4D dan 4C. Nah, mungkin itu teman-teman yang perlu diketahui dalam Permenpan terbaru nomor 35 tahun 2019 tentang jabatan fungsional perawat. Jadi enggak perlu dihafal sih teman-teman, tapi lebih ke memahami secara singkat apa yang dimaksud dalam Permenpan terbaru ini. Oke, see you next video guys.